Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 pagi, dosen Pak Adi Mursalin SEMM, mata kuliah Manajemen Operasi 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Supply Chain Management. Supply Chain Management sering disebut dengan SCM. SCM menjadi bidang yang sangat penting dalam dua bisnis karena terhubung langsung dengan daya saing perusahaan. Dalam 2 dekade terakhir ini, semakin banyak perusahaan yang sadar akan pentingnya SCM ini, sehingga banyak yang mengimplementasikannya. SCM sendiri merupakan pengelolaan dan juga pengawasan rantai siklus mulai dari bahan material atau barang mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, pedagang, grosir, pengecek, sampai dengan konsumen. Rantai pasokan adalah jaringan fisiknya sehingga semua perusahaan akan berperan dalam memasok bahan baku, melakukan produksi barang sampai dengan mengirimkannya ke pengguna akhir atau konsumen. Untuk supply chain management sendiri menjadi alat, metode, atau pengelolanya. Tujuan SCM. Ada beberapa tujuan menggunakan SCM, di mana yang paling dasar adalah bisa menyelesaikan permintaan dengan pasokan yang ada. Selain itu, ada beberapa hambatan atau masalah yang sering dialami saat menjalankan rantai pasokan seperti manajemen penggandaan barang, manajemen pemasok, pengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah dan kemudian merespon masalah tersebut, manajemen risiko, dan lain sebagainya. Agar bisa menjadi pemenang dalam rantai pasokan, penting bagi rantai pasokan untuk bisa menyediakan produk yang tidak hanya murah namun berkualitas, bervariasi, dan juga disediakan tepat waktu. Fungsi supply chain management. Ada beberapa fungsi SCM yang penting untuk diperhatikan. Fungsi yang pertama adalah SCM secara fisik, di mana fungsi dari SCM ini adalah mengonversi bahan baku menjadi produk jadi yang bisa disampaikan ke konsumen akhir. Fungsi utama dari supply chain management ini adalah berhubungan dengan berbagai macam biaya-biaya fisik berupa biaya material, biaya penyimpanan, biaya khusus produksi, biaya untuk transportasi, dan lain sebagainya. Fungsi selanjutnya adalah SCM sebagai mediasi pasar dan memastikan jika telah disuplai oleh supply chain. Fungsi terakhir adalah berhubungan dengan biaya survei pasar, perencanaan produk, dan berbagai macam biaya yang bisa muncul akibat tidak terpenuhi aspirasi konsumen oleh produk yang mana disediakan oleh supply chain. Proses SCM. Ada beberapa proses supply chain management yang wajib dilalui, di mana proses yang pertama adalah arus material. Arus material ini akan melibatkan penggerakan produk mentah dari supplier ke konsumen dan dari konsumen yang dikembalikan oleh retur produk, layanan daur ulang, dan juga pembuangan. Proses selanjutnya adalah arus informasi, di mana arus ini akan berisi tentang prediksi permintaan yang akan dilakukan konsumen, informasi perpindahan barang, dan juga update status barang apakah sudah terkirim atau belum. Yang terakhir adalah arus finansial. Arus ini akan berisi tentang pembayaran, alur perkreditan, penjadwalan pembayaran, sampai dengan persetujuan kepemilikan. Alur informasi yang akurat ini bisa bergerak dengan mudah di antara mata rantai, serta penggerakan barang yang efektif dan efisien. Dalam SCM ada beberapa pemain rantai pasokan yang terlibat, yaitu supplier, manufaktur, distributor, retail, outlets, dan juga customers. Strategi SCM. Ada 2 strategi yang bisa Anda lakukan untuk membangun SCM yang baik.
Yang pertama adalah membangun hubungan dengan pemasok. Hal ini sangat penting, di mana membangun kemitraan yang baik dengan pemasok ini untuk mewujudkan kesuksesan rantai pasokan. Perusahaan yang baik akan membatasi jumlah pemasok, di mana hanya pemasok yang memilih keunggulan saja yang bisa diajak bekerja sama. Strategi yang terakhir adalah meningkatkan respon pelanggan agar tetap kompetitif, kemudian fokus pada rantai pasokan agar meningkatkan layanan pelanggan. Untuk bisa meningkatkan layanan pelanggan, salah satunya adalah dengan meningkatkan frekuensi pengiriman produk yang lebih cepat, di mana pelanggan akan puas dengan ketepatan waktu. Demikianlah beberapa informasi tentang supply chain management yang penting untuk kita ketahui. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.